Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Akhir-akhir ini banyak permasalahan yang terkait PPDB jenjang SMA SMK. Sekarang kita sudah masuk di tahap 3, yaitu zonasi SMK. Mulai hari ini dan besok ya, tanggal 24 dan 25 Mei. Dan pagunya hanya 10%. Ya, ini yang perlu dicatat, pagunya hanya 10% dari jumlah pagu tiap-tiap jurusan. Nah, terkait dengan pagu ini banyak anak yang WA saya karena merasa sudah menganalisa dan membuka tabel pemeringkatan pada jurusan yang ada di SMK-SMK negeri. Pak, yang daftar masih sedikit Pak ya. Ada yang 7, ada yang 14, ada yang 10, bahkan ada yang 3 Pak. Berarti itu peluangnya masih terbuka ya, karena masih 3 Pak ya. Nah, ini yang perlu dipahami, jangan sampai salah paham. Bahwa pagunya kan tadi 10%. Misalkan di multimedia SMK Negeri 8, dia hanya membuka satu kelas yang isinya 36. Artinya 10%-nya itu ternyata hanya 3 saja. Dia ambil 3 dari tahap 3 ini, zonasi SMK. Artinya ya selalu setiap hari meskipun yang daftar sudah banyak, yang tampil hanya 3 siswa. Nah, dari 3 siswa itu yang masih belum tergeser gitu. Jadi jangan salah sangka, ada anak yang daftar namanya sudah tidak ada, itu berarti sudah tergeser ya. Berarti jarakmu lebih jauh dari yang ada di situ. Misalkan di situ 800 meter, berarti jarakmu lebih jauh dari jarak rumahmu dengan sekolahan lebih jauh dari 800 meter. Misalkan listrik ini tadi saya lihat di tabel hanya 10 siswa, padahal dia mengambil 108 siswa. Jadi hanya 10 siswa. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Kemudian ada permasalahan yang kedua tentang pengambilan PIN. Sampai detik ini sudah pendaftaran di tahap 3, masih ada beberapa anak, mungkin banyak ya, yang masih belum mengambil PIN dan menanyakan pada sekolah, terutama kepada wali kelasnya, "Bu, saya minta PIN, minta PIN." Padahal PIN itu tidak diminta di sekolahan, tapi eh, diambil langsung di website ya. Diambil di website, ada langkah-langkahnya. Kalau persyaratannya itu sudah terpenuhi, maka akan ada proses verifikasi dalam waktu paling lama 3 hari. PIN sudah diberikan, kecuali kalau ada permasalahan, mungkin gambar kakaknya kurang jelas, ada perbedaan jarak lokasi dan sebagainya, itu yang membuat lama. Sehingga mulai tahun lalu pun juga sudah melalui website ppdbjatim.net. Kemudian tentang di tabel pemeringkatan kan ada jarak-jarak tadi. Kalau jarak rumahmu misalkan 1.200, sementara yang ada di tabel paling jauh 800, berarti kamu sudah terbuang dari jurusan itu, jangan dipaksakan masuk ya. Itu sama saja blunder. Maka selain melihat apa jumlah pagunya, juga melihat yang masih tampil di tabel pemeringkatan, jarak terjauhnya berapa. Nah, kamu pilih jurusan yang lain tentu saja, karena memang zonasi aturan mainnya seperti itu. Nah, nanti masih ada jalur prestasi rapot yang memang kita andalkan untuk jembatan untuk bisa masuk ke jenjang SMA SMK. Kemudian Pak, bagaimana melihat pemeringkatan? Saya sudah daftar, namanya tidak ada. Nah, kemungkinan sudah terbuang. Tapi kalau mau melihat pemeringkatan ya di website ada menu pemeringkatan, kemudian pilih submenu ranking zonasi SMK, karena sekarang sudah tahap 3 zonasi SMK. Itu ya. Untuk jawabannya tidak, itu sebenarnya untuk tahap 5, tahap prestasi nilai rapot SMK.
Kalau di zonasi, kalau terjadi jarak sama-sama 800 meter, maka dipilih siapa yang mendaftar paling cepat. Jadi untuk tahap 3 saya tidak merekomendasi hal seperti itu, tapi kalau di tahap 5 memang daftar di akhir itu bisa membaca peluang masuk. Untuk jurusan-jurusan yang nilainya sudah tinggi ya jangan dimasuki. Seperti itu saya kira untuk permasalahan-permasalahan dalam minggu ini. Kalau ada permasalahan lagi, insya Allah saya buat video berikutnya. Bagi kalian yang masih belum mendaftar, segera dicoba saja pagunya. Jadi seperti itu saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.